Lalu di yang selanjutnya terkait pengukuran, tadi kan kita baru mengakui adanya aset tidak berwujud. Lalu berapa sih yang harus kita akui? Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengukuran tergantung pada kondisi saat aset tersebut diperoleh. Jadi kalau sepertinya aset tersebut tadi hak ciptanya harus dibayar 100 juta, maka yang kita akui di laporan posisi keuangan atas hak cipta nilainya 100 juta sesuai dengan harga pada saat itu. Yang kedua, biaya perolehan bisa terdiri dari harga pembelian, lalu ada biaya pajak dan biaya impornya. Lalu kalau sepertinya ada diskon dari penerbitnya atau dari lembaga yang mengeluarkan, maka si diskon itu harus mengurangi jumlah biaya perolehan dari si aset tak berwujud tersebut. Yang keempat, biaya langsung untuk memperoleh aset tersebut. Nah, semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tak berwujud, maka kita akui sebagai cost-nya, sebagai harga perolehannya, kecuali diskon itu harus sifatnya mengurangi cost dari aset tak berwujudnya. Lalu yang selanjutnya, aset tak berwujud juga sama dengan aset tetap atau aset berwujud, di mana dia ketika aset tetap itu kan kalau kita ketika aset tetap dengan biasanya memiliki masa manfaat. Nah, masa manfaat dari aset tetap tersebut otomatis nilainya karena sering digunakan, karena nilai dari aset tersebut tidak sama ketika kita membeli di awal, maka ada yang disebut dengan penurunan nilai dari aset yang biasa kita kenal itu penyusutan. Nah, jika penurunan nilai manfaat dari aset berwujud kita sebut penyusutan atau depresiasi, tapi kalau sepertinya penurunan nilai dari manfaat aset tidak berwujud kita sebut amortisasi. Untuk aset tidak berwujud sama cenderung ada beberapa kesamaan dengan aset tetap seperti tadi, ada penurunan nilai, lalu yang kedua adanya masa manfaat, dan yang ketiga adanya nilai sisa. Nah, untuk masa manfaat jika di aset tetap atau berwujud kan ada aset yang memiliki masa manfaat seperti bangunan, mesin, meja dan seterusnya. Ada juga aset yang tidak memiliki masa manfaat, jadi manfaatnya itu tidak terbatas. Contohnya tanah kan tidak mengalami penurunan nilai, jadi tanah tidak memiliki masa manfaat. Lalu di aset tidak berwujud pun sama, ada dua kategori masa manfaat, ada yang manfaatnya terbatas dan ada yang tidak terbatas, tergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh si lembaga tersebut dalam mengeluarkan aset tidak berwujudnya. Yang ketiga, dalam PSAK 19 terkait nilai sisa, biasanya kalau sepertinya aset berwujud seperti bangunan, mobil, mesin, itu kan bisa kita jual atau bisa kita tukarkan dengan aset yang lain, sehingga ketika aset tetap tersebut habis manfaatnya masih bisa digunakan, maka kita boleh menjual si aset tersebut. Nah, ketika si perusahaan mengasumsikan bahwa meskipun aset tersebut masa manfaatnya sudah habis, tapi di akhir masa manfaatnya masih bisa digunakan, otomatis si aset tersebut masih memiliki nilai jual bagi perusahaan untuk mendapatkan arus masuk bagi perusahaan gitu. Nah, kalau sepertinya aset tidak berwujud seperti merek dagang atau hak cipta, itu kan jarang kita menjual aset tidak berwujud kita, sehingga di dalam PSAK 19 itu untuk aset tidak berwujud itu diharuskan tidak memiliki nilai sisa, karena jarang sekali suatu entitas itu menjual aset tidak berwujud di akhir masa manfaatnya. Kalau aset tak berwujud tersebut masuk ke masa manfaatnya memiliki masa manfaat yang terbatas, kecuali jika si entitas tersebut yakin bahwa di kemudian hari di akhir masa manfaatnya aset tidak berwujud tersebut akan dibeli oleh pihak lain. Nah, itu kita bisa mencantumkan nilai sisa dari aset tersebut.
Contohnya untuk pengukuran, di sini ada sebuah perusahaan farmasi memiliki hak paten dengan produksi obat influenza. Hak paten dibeli dengan harga 200 juta dan masa manfaat ekonomis diperkirakan 10 tahun tanpa nilai sisa. Besarnya amortisasi tiap tahun menggunakan metode garis lurus. Buat ayat jurnal amortisasi. Sama halnya dengan menghitung depresiasi, amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus tinggal membagi antara harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Harga perolehannya di sini 200 juta dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun sehingga amortisasi per tahunnya itu 20 juta. Lalu beban jurnal untuk mengakui beban amortisasinya, di debitnya beban amortisasi, di kreditnya hak paten sebesar 20 juta. Nah, bisa juga di kreditnya itu ada akumulasi amortisasi, sama saja pada dasarnya yang beban amortisasi 20 juta ini mengurangi nilai hak paten. Lalu yang contoh lain di sini ada Anissa menciptakan sebuah buku akuntansi dan membayar sebesar 20 juta untuk memperoleh hak cipta. Biaya pajak yang harus dibayar sebesar 1 juta dan karena ada kebijakan perusahaan penerbit, maka si Anissa mendapatkan diskon sebesar 500.000. Maka untuk menghitung kos dari hak cipta tersebut, kita hitung dulu berapa biaya perolehannya. Harga dari hak ciptanya sendiri 20 juta, lalu biaya pajak yang harus dibayar 1 juta, dan ada diskon 500.000. Karena diskon mengurangi jumlah yang harus dibayar, maka jumlah perolehannya itu hanya 20.500.000. Sehingga untuk jurnal umumnya ketika si Anissa mendapatkan hak cipta tersebut, maka kita mengakui kos dari hak cipta sesuai dengan berapa jumlah yang kita keluarkan. Sehingga di sini hak ciptanya 20.500.000, di kasnya di kredit 20.500.000. Yang selanjutnya terkait dengan goodwill. Nah, contoh lain dari aset tidak berwujud salah satunya itu goodwill. Nah, di dalam PSAK 19 nanti si goodwill ini akan timbul ketika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi bagian dari penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Jadi goodwill ini akan timbul ketika terjadi penggabungan usaha antara dua perusahaan. Contohnya PT A membeli aset bersih PT B. Jadi si PT A dan PT B tadinya kan terpisah, lalu digabung menjadi satu, sehingga semua aset dan kewajiban yang dimiliki oleh PT B itu diakui oleh si PT A. Nah, ketika ada terjadi selisih nilai antara nilai bersih dengan nilai wajar yang pada saat tanggal akuisisi, maka nanti akan timbul goodwill. Nah, di sini ada contohnya, PT A membeli aset bersih PT B dengan harga 200 juta. Di laporan posisi keuangan, nilai tercatat aset dan kewajiban PT B senilai 350 juta dan 200 jutanya untuk kewajiban. Jadi kita diminta untuk menghitung goodwill dan jurnal yang diperlukan. Maka yang pertama kita harus menghitung dulu jumlah aset bersihnya. Nah, untuk menghitung aset bersih, itu tinggal mengurangkan antara jumlah aset, baik itu aset lancar dan tidak lancar, dikurangi dengan jumlah kewajiban, baik itu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Sehingga di sini jumlah aset bersihnya 150 juta karena jumlah asetnya 350 dan total kewajibannya 200, sehingga aset bersihnya 150 juta. Lalu kita akan membandingkan dengan harga akuisisi pada saat si PT A membeli PT B. Karena di sini si harga akuisisinya itu senilai 200 juta, maka kita akan membandingkan dengan nilai tercatat dari si aset bersih si PT B. Nah, di sini nilai akuisisinya 200 juta, nilai tercatat bersih asetnya 150 juta, sehingga ada selisih, itu nilainya 50 juta, yaitu kita akui sebagai goodwill. Sehingga di sini ada di debitnya aset B-nya kita tambahkan di debit karena si karena kita sudah membeli aset bersih B, otomatis aset B milik kita. Kalau aset B menjadi milik kita, otomatis
aset akan bertambah di debit. Lalu kewajiban B pun, kewajiban si PT B pun akan bertambah di PT A, sehingga kewajiban itu akan menambah di kredit. Maka jurnalnya di debitnya aset PT B nilainya 350, kewajiban PT B nilainya 200 juta. Karena kita mengeluarkan uang pada saat tanggal akuisisi, yaitu di kreditnya ada pengeluaran kas 200 juta, selisihnya kita akui sebagai goodwill. Nah, goodwill itu kan nilainya tidak ada karena wujudnya tidak ada, karena kita memberikan uang dan kita mendapatkan aset. Tapi ada selisih. Nah, yang selisihnya itu 50 juta dalam bentuk apa? Bulatkah atau kotakkah atau loncongkah? Itu kan tidak berwujud. Maka goodwill yang diakibatkan dari adanya selisih antara nilai akuisisi dengan nilai aset bersihnya itu kita akui sebagai aset tidak berwujud.